udah satu kali loh ini kena tipu juga. Kena tipu. Konnichiwa minasan. Jadi kali ini kita akan mewawancarai satu siswa Seho yang baru lulus job. Nah, Masnya silahkan perkenalkan diri dulu ya. Oke, nama saya X Dianto ya, bisa dipanggil Dianto. Saya berasal dari Bengkulu. Job yang saya dapat sekarang budidaya ikan di Kumamoto. Ya, saya pastinya usia sekarang 38 tahun dan tidak muda lagi. Tapi saya masih minat untuk berangkat ke Jepang dan alhamdulillah saya keterima job. Iya, alhamdulillah ya. Ya. Masnya dari batch berapa nih? Dari batch 5. Dari batch 5. Iya. Masnya tuh tahu Seho tuh dari mana sih? Tahu dari Seho itu saya ceritain dulu ya. Ini saya tahu perjepangan dulu lah gitu ya. Memang dari sekolah saya udah memang minat Mbak untuk mengikuti proses ke Jepang ya. Saya memang dari sekolah itu ada cita-citanya pengen ke Jepang. Di 2010 waktu saya masih usia berapa itu ya, 23 24 lah kurang lebih. Saya udah ngikutin yang program pemerintah yang IM. Tapi beberapa kali gagal saya di sana. Yang pertama gagal di matematika. Dulu kan tes IM itu sampai sekarang pun masih kayak tes polisi Mbak. Jadi ada beberapa tahapan, kalau gagal yang kedua udah nggak bisa lanjut lagi. Terus saya ikut lagi di tahun berikutnya. Kalau dulu kan programnya kan 1 tahun itu sekali. Jadi kalau mau ikut tahun depannya gagal lagi. Nah, terus saya pergi ke Jakarta ngikutin yang program 1 tahun juga gagal. Jadi temen ngajakin, ayolah kita tes untuk ke Korea aja. Siapa tahu nih nasibnya ada. Saya ikut yang ke Korea juga gagal. Sempet ini juga yang Korea sekali gagal juga. Terus berapa kali kan nyari-nyari kerja, sempat ngerantau dulu ke Bandung berapa 3 tahun. Terus ke Padang. Jadi minat saya tuh kok masih ada buat ke Jepang ya. Jodoh saya ada di 2019 nikah. Kayaknya udah deh, kayaknya stop di sini kayaknya. Tapi gimana ya Pak? Jadi bumerang terus ya. Jadi kepikiran terus gitu ya. Jadi terus ngobrol sama istri kan. Istrinya awalnya nggak nyuruh. Udahlah kita di sini juga udah ada kerjaan sendiri gitu. Saya potong rambut Pak di kampung. Oh, udah sini aja. Anak juga udah ada, tanggung jawab udah ada. Tapi pelan-pelan meyakinkan istri ya, alhamdulillah dikasih izin. Saya ikut tes tuh di 2023 ya, bulan 8 saya ke Jakarta. 3 kali saya ikut mindset tuh yang program magang di usia 36 tahun. Gagal. Saingan saya itu Mbak di bawah 25 bahkan. Jadi usia kayak gini memang kayaknya susah banget ya. Nah, 3 kali saya di sana. Temen nih ada yang baru nyampe kan, memang mereka juga udah dapat job berangkat. Ada yang baru nyampe berapa bulan kagak. Aduh, kapan saya berangkatnya kalau gini terus? Nah, salah satunya ada staff di sana ya, sensei yang menyarani, Edo sensei ini masih ingat banget ya. Kamu kayaknya peluang untuk magang itu kayaknya udah kecil kemungkinan untuk berangkat. Jadi kamu ambil TG aja. Ada di Cikarang, kohai saya direkomend. Kohai saya udah punya LPK juga, kamu mending ke sana aja. Jadi saya belum langsung percaya Mbak. Ya kita kan ya manusiawi ya, takut ditipu atau apa ya. Saya cek dulu dari Jakarta ke Cikarang, belum bawa apa-apa ya, sekedar ngecek aja. Saya awalnya terus terang kurang begitu yakin ya, karena kenapa waktu saya datang itu siswanya pada libur. Ini mana siswanya gitu. Nah, waktu saya udah memutuskan udah saya di sini aja, ke Cikarang aja sama Seho gitu kan. Pas nyampe juga siswanya belum begitu banyak kayak sekarang. Kalau sekarang kan udah lumayan ya, udah banyak ya. Nah, kalau dulu kan baru berapa orang gitu kan, 7-8 orang kan. Awal saya masuk juga beberapa orang, tapi alhamdulillah ya teman-teman, prosesnya mereka di nggak pulang pergi. Maksudnya kalau saya kan asal saya Bengkulu Sumatera ya, beberapa kali saya pulang, jadi nungguin job itu dari rumah. Jadi
kendalanya juga di situ. Kalau kita diem di sini mengikuti proses belajar latihan mindset itu prosesnya nggak lama. Tapi ini mbak dramatis juga ini perjalanannya ya. Saya udah 1 kali loh ini kena tipu juga, sebelum saya udah masuk Seho, karena Seho belum dapat job ya. Jadi kebetulan saya ikut di LPK lain juga mengikuti job. Tapi dengan apa tragisnya saya ya kena tipu di situ mbak. Jadi Sajak Herman menghubungi saya lagi, ya udah balik sini aja, kamu ikut di sini yakin kamu bisa. Ya. perjuangan banget ya. Terus sekarang tuh gimana mas? Keseharian mas di Seho itu gimana? Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu gimana? Kalau saya terus terang ya, dibanding yang teman-teman yang lain kan usianya masih muda tuh, di bawah 25, fokus mereka kan masih bisa ini ya, menangkap pelajaran itu maksimal banget ya. Kalau saya kan umur di 38 tahun ini kan menurut saya agak sedikit ini banget ya, menangkap pelajaran agak susah. Jadi gimana nih triknya supaya saya bisa? Jadi mereka yang tadi 1 kali dijelasin bisa, saya berkali-kali mbak. Jadi sehari-harian saya sih lebih menyibukkan ke pelajaran. Saya bangunnya lebih awal dibanding teman-teman yang lain. Saya kalau bising banget kan agak kurang fokus saya. Jadi sekitaran jam 2:30 sudah sholat tahajud ya, saya belajar. Apalagi kemarin itu persiapan untuk mindset itu ya, itu di jam 3, jam 2:30 saya udah bangun. Jam 2 pernah bangun, jadi teman-teman belum bangun saya. Aduh pokoknya perjuangan banget mbak. Kalau untuk proses di Seho menyenangkan ya sebenarnya ya, tergantung diri kita sendiri sih. Kalau stres manusiawi ya, manusiawi banget kalau stres ya. Stres bukan apa-apa ya, kalau kita kan punya masalah masing-masing ya. Tapi yang lebih ini bangetnya masalah pembelajaran. Kalau pembelajaran kan ada trik masing-masing. Kita juga kasih saran ke teman atau teman nyaranin kita gini belum tentu masuk. Ada metode masing-masing buat kita ngedapetin itu, gimana caranya bisa dapet itu pelajaran. Di sini ada kayak healing gitu nggak sih mas? Healing ada. Aman lah kalau ini ada. Sebulan sekali lah ya, paling minimal itu sebulan sekali ada, sebulan kali. Ya mungkin fokusnya saja kan biar anak-anak juga nggak stres banget. Iya, gitu ya. Untuk terakhir nih ya, pertanyaan terakhir. Kesan dan pesannya mas. Kalau untuk saya ya. Iya. Kalau kesannya ya dari awal saya masuk di bed 5 ya sampai sekarang ya kurang lebih berarti proses saya 2 tahun nih kurang lebih ya. Karena kesalahan saya juga, karena bolak-balik ya nggak fokus banget di sini. Kalau kesannya perubahan yang pasti ya. Perubahan yang luar biasa menurut saya dari tadinya Seho yang tadinya cuman beberapa murid, terus tenaga pengajar juga cuman merangkap ya satu sensei bisa buat berapa kelas. Jadi sekarang per kelasnya udah ada sensei masing-masing, terus ruangannya juga menurut saya udah banyak perubahannya, udah bagus. Yang tadinya kalau dulu kan kalau AC memang dari dulu mbak, dari dulu kalau ruangannya kecil pun masih tetap pakai AC. Kemajuannya luar biasa menurut saya. Untuk pesannya gini, apa ya, siswanya kan udah mulai banyak nih ya. Ini di bulan 1 juga udah ada beberapa yang daftar ya untuk batch berikutnya ya, batch 21 ya, batch 21. Kalau untuk pesannya kekeluargaannya lebih ditingkatin lagi dah. Kekeluargaannya lebih ditingkatin. Kadang kan emosi orang kan beda-beda ya. Orang yang baru masuk ataupun yang sudah masuk, kadang kan kita ngerasa senpai banget, atau yang baru masuk juga mungkin mereka masih terbawa suasana di luar, dibawa ke sini juga, atau
aturan-aturan pastinya ya kan. Jadi menurut saya suasana keluarganya lebih ditingkatkan, biar anak-anak juga bisa fokus. Oke, udah ya, Mas ya. Ya. Ya, jadi inilah ya sekian wawancara dari kita ya Mas. Ya. Siapa tadi? Mas Ekyanto.